pagi anak-anak kami sekalian. Kembali lagi kita berjumpa pada pembelajaran sosiologi di kelas 10 IPS, pertemuan kita yang ke-7. Nah, kita langsung lanjut. Yang kita mau pelajari pada hari ini adalah faktor-faktor yang mendasari terbentuknya interaksi sosial. Nanti ini anak-anak ada yang 5. 1 imitasi, kedua sugesti, ketiga identifikasi, keempat simpati, kelima empati. Nah, langsung masuk yang pertama, imitasi, meniru. Ya, jadi kalau dibilang meniru, hampir 99% kehidupan kita secara sadar atau tidak sadar adalah proses meniru. Meniru dalam hal apa? Pola pikir, sikap perilaku, gaya hidup, gaya rambut, gaya bicara, adat istiadat. Contohnya kalau kalian remaja meniru bintang film Korea dalam hal gaya rambutnya, gaya berpakaiannya dan sebagainya. Nah, syarat utama yang harus dipenuhi dalam imitasi itu ada 2. Yang pertama adalah minat atau perhatian terhadap yang mau kita tiru. Yang kedua, sikap mengagumi orang yang kita tiru. Jadi tidak mungkin kita meniru orang yang tidak kita kagumi. Nah, imitasi ini sendiri ada 2, anak-anak. Positif, berarti dia mematuhi nilai dan norma. Ini contohnya saya buat, seorang anak meniru ayahnya yang selalu disiplin dalam kehidupannya. Negatif, yang kedua melanggar nilai dan norma. Misalnya contohnya seorang siswa yang meniru temannya untuk cabut pada saat pelajaran. Nah, ini tidak perlu ditiru ya anak-anak. Oke, itu dia imitasi, meniru. Masuk yang kedua, sugesti, suggestion, mempengaruhi. Ini adalah definisinya seseorang, si A, memberi pandangan, memberi sikap, memberi anjuran, memberi nasihat, masukan kepada orang lain. Orang lain ini si B. Dan si B ini menerimanya. Oke. Nah, siapakah orang yang bisa mensugesti? Yang pertama adalah orang yang berwibawa atau berkarisma. Ini contohnya kalau di Indonesia Bapak Presiden Soekarno. Yang kedua, orang yang kedudukannya lebih tinggi dari yang disugesti. Misalnya guru dengan siswa atau kepala sekolah dengan gurunya. Kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Mayoritas maksudnya Islam, minoritas di luar Islam. Ya, yang berikutnya reklame atau iklan di medsos. Ini yang paling sering banyak mempengaruhi remaja. Ya, yaitu kalian. Nah, yang B, orang yang biasanya disugesti adalah orang yang terhambat daya pikirnya. Kenapa? Karena sedang dalam keadaan emosi yang besar. Jadi ini gampang sekali dipengaruhi. Hati-hati. Yang kedua B, orang yang sedang dalam keadaan stres atau tertekan. Nah, ini juga gampang dipengaruhi. Yang ketiga, identifikasi dari kata dasar identik. Berarti kecenderungan atau keinginan untuk menjadi sama dengan orang lain atau meniru secara keseluruhan, sifatnya mendalam sehingga terbentuklah kepribadian seseorang. Jadi identifikasi ini dilakukan karena seseorang memerlukan tokoh idola. Saya tokoh idolanya adalah Bunda Teresia. Nah, apa yang mau saya sama dengan dia? Contohnya kerendahan hatiannya, belas kasihannya, kepeduliannya kepada orang lain. Nanti kamu cari siapa tokoh idolamu dan apa alasanmu untuk mengidolakan dia. 4, simpati. Ini adalah rasa tertarik dengan orang lain, ingin bekerja sama dengan orang lain, lalu berada seolah-olah dalam keadaan orang lain. Contohnya kalau simpati ini teman tetangga. Yang kelima, empati. Ini adalah simpati yang mendalam sampai mempengaruhi fisik dan psikis atau kejiwaan seseorang. Jadi dia di sini merasakan apa yang dialami orang lain. Jadi empati ini bisa antara suami dengan istri, bisa orang tua dengan anak, ya, orang tua dengan anak, ya, bisa juga dia orang lain tapi dia berempati. Misalnya ada orang lain yang kena bencana alam, kebakaran. Nah, dia berempati, memberikan sebagian dari uangnya untuk membantu orang tersebut. Nah, inilah anak-anak faktor yang mendasari terbentuknya interaksi sosial. Kamu pelajari, kamu baca, kamu pahami. Salam sehat.